Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman Seng Berlian? Tentunya pasti baik. Terima kasih sudah nonton di channel Seng Berlian kesayangan kalian. Mudah-mudahan tetap semangat menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Suasana di ruang makan terasa hangat. Dua keluarga besar berkumpul di meja panjang, menyantap hidangan sederhana yang disiapkan oleh ibu mertuaku. Aku, Reza, duduk di sebelah istriku, Sinta, yang terlihat sangat bahagia. Pernikahan kami sudah berlangsung beberapa bulan, namun ini adalah pertama kalinya kedua keluarga bertemu dalam acara makan bersama. Hidangan ini sungguh enak, Bu, puji ibuku sambil tersenyum pada ibu mertuaku. Ibu mertua hanya tersenyum kecil. Ah, ini masakan sederhana saja, Bu. Kami memang terbiasa hidup sederhana, katanya merendah. Aku mengangguk setuju. Sejak pertama kali bertemu dengan keluarga Sinta, aku tahu mereka berasal dari keluarga yang biasa saja. Rumah mereka kecil dan sederhana, tak banyak perabot mewah. Bapaknya, Pak Darto, hanyalah seorang pensiunan guru, sementara ibunya berjualan kue di pasar. Ayahku ikut bersuara, yang penting kebersamaan. Ya, Reza dan Sinta sudah berumah tangga. Semoga bisa selalu rukun dan bahagia. Aku menggenggam tangan Sinta di bawah meja, merasa beruntung memilikinya sebagai istri. Tidak peduli keadaan ekonomi keluarganya, yang penting kami saling mencintai. Malam itu, aku dan Sinta kembali mengenakan baju pengantin di kamar kami. Anehnya, ini bukan karena sesi foto atau acara peringatan apapun. Sebenarnya kenapa kita harus pakai ini lagi? Tanyaku bingung sambil membantu Sinta mengenakan gaunnya. Sinta tersenyum misterius. Kamu akan tahu sebentar lagi. Ini kejutan dari Papa dan Mama. Aku mengerutkan dahi. Perasaanku campur aduk. Apakah ini semacam tradisi keluarga yang belum saya ketahui? Begitu kami selesai berdandan, pintu kamar diketuk. Reza, Sinta, ayo keluar. Suara bapak mertuaku terdengar dari balik pintu. Kami saling pandang sebelum akhirnya keluar dari kamar. Dan apa yang kulihat di ruang tamu membuatku terpana. Di ruang tamu, ibu dan bapak mertuaku berdiri di tengah ruangan. Sementara di belakang mereka ada beberapa orang yang tampaknya asisten rumah tangga dan sopir pribadi. Aku terkejut melihat mereka semua berpakaian rapi, berbeda jauh dari kesan sederhana yang biasa kulihat. Selamat datang di keluarga kami yang sebenarnya, Reza, ucap Pak Darto dengan senyum penuh arti. Aku menatapnya bingung. Maksudnya, Pak? Ibu mertuaku mendekat, membalas dengan lembut. Reza, sebenarnya kami bukanlah keluarga miskin seperti yang kamu kira. Semua ini adalah bagian dari ujian untuk menilai apakah kamu mencintai Sinta dengan tulus atau tidak. Aku membelalakan mata. Apa? Pak Darto tertawa kecil. Kami sebenarnya memiliki beberapa bisnis besar. Rumah sederhana yang selama ini kamu lihat hanyalah tempat tinggal sementara. Kami ingin memastikan bahwa kamu tidak hanya tertarik pada Sinta karena harta. Aku masih memikirkannya, mencoba mencerna semua ini. Jadi, kalian pura-pura miskin? Sinta tertawa dan mengangguk. Maaf sayang, aku juga terlibat dalam rencana ini, tapi aku bangga karena kamu membuktikan bahwa kamu memang mencintaiku tanpa peduli latar belakang keluargaku. Sejenak, aku tak tahu harus berkata apa, tapi kemudian aku tersenyum dan menghela napas lega. Aku tidak peduli seberapa kaya atau miskin kalian. Yang penting, aku dan Sinta bahagia bersama. Pak Darto tersenyum puas. Bagus, maka sebagai hadiah, kami ingin memberikan sesuatu padamu. Beliau mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya kepadaku. Aku membukanya perlahan, dan mataku membelalak melihat isinya sertifikat kepemilikan rumah mewah atas nama kami berdua. Aku menatap mereka dengan tak percaya. Ini benar. Ibu mertua mengangguk. Benar, mulai sekarang kamu dan Sinta tidak perlu khawatir soal tempat tinggal. Ini hadiah dari kami untuk kalian. Aku menoleh ke Sinta yang tersenyum penuh kebahagiaan. Tanpa ragu, aku merengkuhnya dalam pelukan. Hari itu, aku menyadari bahwa bukan hanya lulus dari ujian sebagai calon cucu, tetapi aku juga mendapatkan keluarga baru yang luar biasa.
Aku masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Keluarga Sinta, yang selama ini kukira hidup sederhana, ternyata adalah orang kaya yang menyembunyikan jati diri mereka dariku. Namun, lebih dari segalanya, aku merasa lega. Setidaknya aku tahu bahwa aku benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga mereka. Sinta ingin diterima erat, senyum bahagianya tak bisa disembunyikan. "Reza, kamu tidak marah kan?" tanyanya pelan. Aku menghela nafas, lalu tersenyum. Awalnya, aku kaget, tapi aku sadar, yang paling penting bukanlah harta, melainkan cinta dan kebahagiaan kita. Pak Darto tertawa lebar. "Bagus, Reza, itu jawaban yang kami harapkan. Sekarang, ayo kita rayakan." Tanpa kusadari, para pelayan dan staf yang tadi diam di belakang mulai menyiapkan sesuatu. Dalam sekejap, ruang tamu berubah menjadi tempat perayaan yang mewah. Meja makan didekorasi dengan berbagai hidangan lezat, lampu-lampu kristal berkilauan, dan musik lembut mengalun di latar belakang. "Apa ini?" tanyaku heran. Ibu mertua tersenyum. "Ini adalah pesta untuk merayakan pernikahan kalian." Yang sebenarnya, tiba-tiba, beberapa tamu mulai berdatangan keluargaku. Aku melihat wajah ibuku yang terkejut, ayahku yang terharu, dan saudara-saudaraku yang tampak tak percaya. "Ibu, ayah, kalian tahu tentang ini?" tanyaku. Ibu menggeleng sambil tersenyum haru. "Kami juga baru tahu, Nak. Tapi yang pasti, kami sangat bangga padamu." Aku merasa mataku sedikit panas. Perasaan haru mengecewakan hatiku. Aku tak hanya mendapatkan keluarga baru, tapi juga restu dan cinta dari semua orang yang kusayangi. Setelah pesta selesai, aku dan Sinta diberi kejutan lain, hadiah bulan madu ke Eropa. "Aku tidak bisa menerima ini, Pak." "Bu, ini terlalu berlebihan," ujarku, masih tak percaya. Pak Darto menampar pundakku. "Kamu sudah lulus ujian kami, Reza. Sekarang tugas kami adalah memastikan kebahagiaan kalian." Sinta tertawa sambil meraihnya. "Ayo sayang, anggap saja ini hadiah kecil dari orang tuaku." Aku hanya bisa menggeleng tak percaya, lalu tersenyum lebar. Aku memang pria paling beruntung di dunia. Bulan madu kami berlangsung indah, penuh dengan kenangan yang tak terlupakan. Saat kami kembali, saya memutuskan untuk bergabung dengan bisnis keluarga Sinta, membantu mereka mengelola perusahaan yang ternyata bergerak di bidang properti dan investasi. Namun, meskipun hidup kami berubah menjadi lebih mapan, aku dan Sinta tetap menjalani kehidupan sederhana dan penuh cinta. Kami tidak ingin lupa dari mana kami berasal dan bagaimana kami memulai. Beberapa tahun kemudian, saat kami duduk bersama di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat, Sinta mengingatku dan tersenyum. "Kamu tahu, Reza, aku tidak butuh semua kemewahan ini. Yang terpenting, aku punya kamu." Aku meraih tangan dan mengecupnya dengan lembut. "Dan aku akan selalu ada untukmu." Di bawah langit senja yang indah, aku menyadari bahwa aku telah mendapatkan segalanya: cinta, keluarga, dan kebahagiaan sejati. Waktu berlalu dengan cepat. Aku dan Sinta menikmati kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Kami menjalankan bisnis keluarga dengan baik, saling mendukung dalam suka dan duka. Namun, ada satu hal yang masih kami nantikan: kehadiran seorang buah hati. Sinta sering mengatakan bahwa dia tidak ingin terburu-buru. Tapi aku tahu jauh di lubuk hatinya, dia juga mendambakan seorang anak. Hingga suatu pagi, saat aku bersiap untuk pergi bekerja, Sinta berlari ke arahku dengan wajah penuh kebahagiaan. "Reza," serunya sambil memegang sebuah alat uji kehamilan. Aku menatap bingung sebelum akhirnya menyadari apa yang terjadi. "Sinta, kamu hamil?" Dia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku langsung memeluknya erat, tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bahagia. "Terima kasih, Tuhan," bisikku sambil mengecup keningnya. Hari itu menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup kami. Kehamilan Sinta membawa kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Orang tua kami sangat gembira, terutama ibu mertua yang tak henti-hentinya menyiapkan berbagai makanan bergizi untuk Sinta. Saat hari kelahiran semakin dekat, aku semakin merasa tak sabar. Aku ingin segera melihat bayi kami, buah cinta dari perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan kebahagiaan.
Hingga akhirnya, di sebuah pagi yang cerah, tangisan pertama bayi kami terdengar di ruang bersalin. Seorang bayi laki-laki mungil yang lahir ke dunia, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan. Aku menatap Sinta yang terbaring lelah di kasur rumah sakit, tapi dengan senyum terindah di wajahnya. Dia tampan seperti ayahnya, ucapnya dengan suara pelan. Aku sambil tersenyum menatap bayi kami yang ada di dekapanku. Dan dia kuat seperti ibu. Kami memajang anak kami Raka, yang berarti cahaya, karena dia adalah cahaya dalam hidup kami, hadiah terindah dari perjalanan cinta kami. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan kami terus dipenuhi dengan kebahagiaan. Bisnis keluarga semakin berkembang, dan kami berusaha tetap rendah hati meskipun hidup bergelimang kemewahan. Raka tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Dia membawa keceriaan di rumah kami, mengingatkan aku pada perjalanan panjang yang telah kulewati untuk sampai ke titik ini. Suatu sore, aku dan Sinta duduk di teras rumah sambil memperhatikan Raka yang bermain di taman. Aku menggenggam tangan Sinta erat, menatapnya dengan penuh cinta. "Kamu ingat saat pertama kali keluargamu memberiku ujian?" tanyaku sambil tersenyum. Sinta tertawa kecil. "Tentu saja, aku masih ingat wajah terkejutmu saat tahu papa pura-pura miskin." Aku ikut tertawa. Aku bersyukur telah melalui semua itu, karena dari sana aku tahu, bukan harta yang membuat bahagia, melainkan keluarga yang tulus mencintai. Sinta tatapan dengan mata penuh kasih, dan kita akan terus menjaga kebahagiaan ini bersama, selamanya. Di bawah langit senja yang indah, aku menyadari satu hal, hidupku telah mencapai kebahagiaan yang sempurna. Aku telah lulus dari semua ujian yang diberikan Tuhan, dan sekarang aku hidup dalam kisah cinta yang nyata.